Selamat pagi, berkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pagi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Iya, toh? Hari ini kita ada di dalam minggu-minggu sengsara Tuhan, di mana minggu depan kita akan ada di dalam acara-acara khusus untuk memperingati peristiwa-peristiwa Getsemani, Jumat Agung dan juga kebangkitan Tuhan. Penting melihat perjalanan-perjalanan hidup kita, saudara-saudara sekalian. Kiranya hari ini lagi dalam setiap ibadah yang kita lakukan pada pagi ini akan kembali memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita semakin hari untuk mau hidup dalam ketentuan-ketentuan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini lewat puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, maka kita akan diberkati secara iman kita kepada Tuhan dan hidup kita semakin hari memuliakan Tuhan. Ibadah akan dipimpin oleh Sekretaris Korops Ibu Else Suwanda Harimu, ya, akan menjadi ibadah untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Biarlah kita yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Tuhan yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita semuanya, yang seharusnya kita yang mati, hidup kita sia-sia, tetapi karena kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, hidup kita menjadi berarti. Biarlah pada minggu-minggu sengsara Tuhan sudah mencurahkan darahnya untuk kita semuanya. Pengorbanannya yang begitu luar biasa. Kita boleh untuk mengingat betapa besar kasih Tuhan. Dia sudah menderita bagi kita. Darahnya yang tercurah sudah menyelamatkan kita. Oleh karenanya, biarlah kita boleh memuliakan kita dengan segala apa yang ada dalam hidup kita. Satu pujian yang mengatakan, terlalu besar. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Melihat karya yang akan Tuhan buat dan lakukan bagi kita pada ribuan tahun yang lalu, mengajar kita untuk mensyukuri semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bisa memuji Dia dan menyembah Dia hari ini. Itulah karena sebuah karya yang terbesar yang Tuhan buat atas hidup kita. Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan untuk kita semakin menghargai, semakin kita mencintai Yesus lebih daripada apapun dalam hidup ini. Karena Dialah yang telah mencintai hidup saudara dan saya. Berdoa dan bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah segalanya atas hidup kita. Bersyukurlah untuk pertolongan Tuhan sepanjang itu kita lewati. Bersyukurlah karena dalam ketakutan dan kekhawatiran maka ada kekuatan-kekuatan rohani yang Tuhan beri bagi kita. Bersyukurlah karena pagi hari ini Tuhan beri kita waktu untuk kita bertemu dengan Dia dalam gereja ini. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak mau mensyukuri dan tidak pernah peduli untuk ibadah-ibadah seperti ini. Berdoa dan mintalah supaya Roh itu menuntun kita dalam ibadah pada hari ini. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang
Kau berikan bagiku, terlalu mahal jaramu Yesus tercurah untuk. Mari kita berdiri saudara sekalian, kita mau terima berkat ibadah ini. Katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima berkat ibadah ini di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas semua kami, atas ibadah ini, atas semua kami yang hadir dan melayani-Mu. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kita tetap tinggal berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman bala keselamatan dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yang berbunyi demikian, 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, bagian kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk.
Satu pujian yang menghantar kita lebih sukacita lagi, yang terdapat di dalam buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 165, Saya Dapat Kemenangan. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa, oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi saya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya selama kehidupan ini. Saya mau turut saja, Tuhan tentu tolong saya melawan kejahatan demi kerajaan-Nya di dunia yang bawa kesenangan. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya sama kehidupan ini. Saya mau turut saja. Terang Tuhan sudah masuk ke dalam hati saya, agar hidup tanpa dosa karena kuasa Roh-Nya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya selama kehidupan ini. Saya mau turut saja. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya selama kehidupan ini. Saya mau turut saja. Ya, tadi di awal sudah dikatakan juga bahwa saat ini adalah saat-saat kita boleh memperingati akan hari kesengsaraan Tuhan Yesus yang sudah memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini saya percaya bahwa kita sudah menerima karya penyelamatannya. Satu pujian yang mengatakan api kemuliaannya. Kita boleh bangkit berdiri, kita boleh semangat untuk menyanyikan pujian ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
Kira-kira sudah capek enggak? Loh, belum ya? Kita tetap berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian yang mengatakan, sebab dia hidup, anak Allah Yesus namanya. Kita boleh dengan sukacita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan yang akan diiringi dengan satu pujian nomor 426 di dalam buku Bala Keselamatan. Apa yang patut kuberikan dan berbuat untuk Tuhan, karena memang kita tidak mempunyai apa-apa, apalagi kita boleh membalas kasih Tuhan. Tapi yang ada pada kita, kehidupan kita, kita boleh serahkan hanya kepada Dia. Apa yang patut kuberikan dan berbuat untukku, bawa di kakimu. Yesus, ku mau persembahkan
silakan. Yesusku mau persembahkan diriku di mezbamu, kurbanmu telah menjadikan aku sekarang milikmu. Saya minta Bapak Jepito akan berdoa syafaat. Saya undang untuk jemaat berdiri. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada jam pagi hari ini, kami boleh datang ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin hidup kami masing-masing. Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat-Mu, sehingga hati kami boleh bersuka cita, bergembira karena kita beribadah di tempat ini. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami boleh memberikan sebagian harta yang kami miliki sebagai persembahan, wujud nyata sebagai cinta kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang telah mengulurkan, sehingga pengorbanan yang sedikit itu akan membuahkan hasil yang besar di dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami masuk di dalam beberapa pokok-pokok doa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang pada saat ini telah menyelesaikan pemilu. Terima kasih Tuhan atas berkat dan tuntunan bagi pemerintah Indonesia. Dan Tuhan akan senantiasa memberikan keselamatan, kedamaian dalam rangka bagi orang-orang yang masih belum menerima dan putusan daripada pemerintah untuk memilih dan menolak dan lain sebagainya. Tapi percaya Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan senantiasa mengatur yang terbaik. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa khususnya bagi saudara-saudara kita yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang mencari pekerjaan Tuhan buka jalan, yang perekonomiannya masih merasa berkekurangan, Tuhan kiranya memberkati ketika bersyukur. Tuhan, kami berdoa juga bagi Brian, sebagai anak muda yang tidak jemu-jemunya, kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa kepada orang tua, omah, kami percaya Tuhan dengan satu hati, memohon pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya sembuhkan anak muda ini, sekalipun mengalami persoalan demi persoalan, kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidupnya Brian, kesembuhan yang sejati dari Allah Bapa, sehingga boleh menikmati kuasa Allah di dalam kehidupannya. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, khususnya Bapak Suryono bersama dengan Ibu. Kiranya Tuhan berikan roh penghiburan di dalam menjalani hidup di masa-masa yang akan datang. Kami berdoa juga bagi Ibu Sintong, Tuhan kiranya berkati, berikan penghiburan juga. Kami berdoa juga bagi Ibu Santoso yang sudah lanjut usia, Tuhan kiranya memberkati dalam masa-masa yang akan datang dan senantiasa Tuhan menuntun di dalam hidupnya, berkati akan keluarganya. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa khususnya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati kedua opsir pemimpin kami. Kami berdoa seluruh opsir setempat di tempat ini, kiranya memberikan satu hati, satu pelayanan, mencintai akan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan ini semakin hari semakin maju, sesuai dengan perintah yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini adalah Minggu Palma. Tuhan kiranya memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan di dalam seminggu yang akan datang. Tuhan, kami berdoa khususnya sejam Getsemani. Tuhan kiranya berkati pada hari Kamis. Tuhan, kami juga berdoa khususnya pada hari Jumat Agung, hari kesengsaraan Tuhan, dan sekaligus memperingati di dalam kematian Tuhan Yesus.
kiranya Tuhan juga memberkati. Dan pada hari Minggu yang akan datang, pada hari Paskah, hari kemenangan orang-orang Kristiani, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Kami sadar Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami ketika setia mengerti akan pengorbanan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa anugerah keselamatan, anugerah penebusan yang diberikan kepada kami semua, sehingga kami boleh merasakan kasih karunia di dalam kehidupan kami masing-masing. Olehnya Tuhan, kami dari waktu ke waktu semakin mencintai Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, bahwa kami merasakan dengan memperingati peristiwa itu, kita diingatkan kembali bahwa pengorbanan Tuhan yang terlalu mahal sudah dibayar lunas. Dan kami percaya Tuhan, ada sorga yang Tuhan janjikan, itu adalah sorga yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing, dan sesuai dengan iman kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini tiba saatnya kami akan mendengar daripada sebagian firman-Mu. Tuhan, kiranya berkati hamba-Mu, sucikan hati dan pikirannya, sehingga setiap kata yang keluar menjadi berkat bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami memohon Tuhan tuntunan Roh Kudus, urapan akan bagi jemaat Tuhan, sehingga memakai bahasa yang lebih mudah dimengerti, sehingga kami boleh semakin hari mengenal, memahami akan kebesaran daripada Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan pada pagi hari ini, apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami, dan kami telah siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Satu pujian yang menghantar kita, biarlah kita boleh mengerti, kita boleh merasakan bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang begitu mahal. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
Saudara boleh bangkit berdiri. Kita ulangi dari awal. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Bukan pula dengan emas perak, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami siap membaca firman-Mu, beri kami hikmat untuk mengerti waktu yang membaca firman-Mu, dan juga uraian firman itu pun boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, bahkan semua kami. Dalam Yesus kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Baik, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita masih ada dalam satu suasana atau kita ada dalam masa prapaskah atau masa-masa kesengsaraan Yesus. Kemarin saya coba searching di Google, apa sih lagu-lagu pada ibadah-ibadah kesengsaraan Yesus gitu loh. Saya cari gitu, saya dapatnya berapa lagu-lagu saudara-saudaraku. Memang semua lagu-lagunya itu lebih kepada lagu yang slow karena kesengsaraan gitu ya. Kalau saudara bicara tentang kesengsaraan, saya pikir gak ada yang mau sengsara ya. Ada gak hidupnya mau sengsara? Gak ada ya? Gak ada ya. Orang bilang kalau bisa kalau udah tua-tua kita janganlah sakit-sakitan gitu ya. Lebih baik kalau udah sakit langsung mati gitu. Gak enak
mensengsarakan orang lain dan mensengsarakan diri sendiri gitu ya kan. Tetapi saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang kesengsaraan Yesus, maka ini sangat berbeda sekali. Sehingga penting bagi kita hari ini belajar dengan sebuah tema, memahami masa kesengsaraan Yesus. Memahami masa kesengsaraan Yesus. Coba kita mau melihat hari ini saudara-saudara dari Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama hingga ayatnya ke-8. Yohanes 12, 1 sampai 8 dikatakan demikian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ialah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah." Ya, dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, maka alangkah baiknya jika kita kembali mau merenungkan sebenarnya betapa besarnya pengorbanan Tuhan bagi hidup manusia, bagi saudara dan saya, ya. Tadi lagu pertama tadi itu ya, judulnya apa itu? Terlalu besar. Ya kan, terlalu besar pengorbananmu Yesus. Jadi sebenarnya peristiwa-peristiwa waktu kita akan masuk ke dalam peristiwa penting pada akhir bulan ini saudara-saudaraku, sebenarnya sebuah refleksi diri. Coba kita merenungkan sebenarnya saudara-saudaraku, bagaimana hebatnya dan besarnya pengorbanan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Artinya saudara dan saya, kita ditebus saudara-saudaraku, dibayar, yang katakan nyanyian pujian tadi itu, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas katanya, bukan dengan perak, melainkan dikatakan dengan darah yang mahal. Itu Alkitabiah kali itu ya, bisa baca dalam 1 Petrus 1:18-19. Jadi kalau saudara membaca bagian itu, bahkan menyanyikan pujian-pujian tadi saudara-saudaraku, sebenarnya kita sebenarnya mulai diingatkan kembali tentang bagaimana pengikutan kita sebagai percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami tentang masa kesengsaraan Yesus yang terjadi ribuan tahun yang lalu, dan kita coba belajar dan merenungkan itu saudara-saudaraku dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hari ini dalam Yohanes 12 1-8 kita mau belajar dari kisah ini. Kalau saudara baca pada ayat yang pertama dibilang gini, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau saudara baca ayat yang pertama dari Yohanes pasal 12 ini saudara-saudara sekalian, maka ayat ini kita belajar tentang bagaimana Yesus ingin menegaskan tentang kesiapan dirinya. Saudara bisa bayangkan itu ya, menegaskan tentang kerelaan Yesus untuk mengalami penderitaan itu, bahkan mau mati bagi saudara dan saya. Ya, kalau saudara baca ayat pertama. Jadi ayat pertama itu saudara-saudara kita belajar bahwa memang Yesus menunjukkan diri, mau menegaskan kepada saudara dan saya yang membaca bagian ini dalam peristiwa ribuan tahun yang lalu, bagaimana sebenarnya waktu Yesus datang ke Betania itu saudara-saudaraku membuktikan tentang kesiapan dia. Dia udah siap rela mati saudara-saudara sekalian.
Dengan hadirnya dia datang ke Betania, saudara-saudara sekalian, sebenarnya ini ada hal sebuah pembuktian tentang bagaimana kesiapan Yesus untuk siap menghadapi penderitaan. Kenapa saya katakan demikian? Sebenarnya Yesus sangat pasti dan merasa pasti tahu bahwa ada banyak orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi memerintahkan untuk penangkapan Yesus pada waktu itu. Iya kan? Dan dia tahu, waktu Yesus dengar itu saudara-saudara sekalian, maka dalam Yohanes 12 ayat 1 itu dikatakan Yesus datang ke Betania. Artinya ada sebuah semacam kesengajaan tentang kesiapan Yesus untuk dia datang ke Betania. Karena Betania ke Yerusalem itu tidak begitu jauh, sekitar 2,5 kilometer. Jadi saudara berkata itu logika berpikirnya sebenarnya adalah gini. Kalau kita tahu ada orang yang mencari kita, kita menghindar, benar enggak? Apalagi mau ditangkap, kalau bisa menghindar. Kalau saudara dikejar-kejar debt collector, menghindar atau enggak? Menghindar saudara sekalian. Wah jangan dulu debt collector nih. Wah lari dulu kita, kalau bisa sembunyi. Kalau ditanya bilang saya enggak ada ya. Kalau tanya bilang saya enggak ada ya. Kan seperti itu. Logika berpikir seperti itu saudara-saudara sekalian. Harusnya Yesus tidak pergi ke Betania. Karena ada banyak orang-orang yang sedang mencari Yesus untuk menangkap dia saudara-saudara sekalian. Tapi kalau saudara baca ayat yang pertama itu, kesan yang terjadi bahwa Yesus datang dan bahkan mendekat kepada sebuah kematiannya. Nah yang kedua kita belajar kalau saudara baca ayat pertama itu saudara-saudara sekalian dikatakan mengapa 6 hari sebelum Paskah. Iya kan? 6 hari sebelum Paskah Yesus mendekati Yerusalem atau datang ke Betania. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kalau saudara membaca bagian ini dan melihat ini maka kita belajar saudara-saudaraku, Yesus sengaja datang 6 hari sebelum peristiwa yang akan terjadi dalam hidupnya itu saudara-saudaraku supaya apa? Supaya sebenarnya muridnya yang bernama Yudas Iskariot itu punya waktu untuk mengkhianati Yesus. Gitu loh. Kalau Yesus tiba pada sejam di Getsemani atau waktu bertemu Getsemani atau tiba pada hari Jumat, maka tidak kesempatan bagi Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tapi dia sengaja datang 6 hari sebelumnya saudara-saudaraku supaya ada Yudas itu punya waktu mengkhianati Yesus. Artinya kita belajar bahwa Yesus sudah mengetahui bahwa salah satu muridnya yaitu Yudas itu akan menjualnya. Dan kita belajar Yesus pun lagi-lagi tidak menghindar dari hal itu. Jadi ayat pertama itu bukannya sekedar ayat tapi mengajar kepada kita saudara-saudaraku, menunjukkan kepada kita bahwa Yesus memang mendekati kematiannya karena memang ia rela mati di salib untuk saudara dan saya, untuk saudara dan saya sebagai umat manusia. Sehingga dia datang ke Betania. Pemahaman yang kedua dari ayat pertama itu kita belajar saudara-saudaraku mengajar kepada saudara dan saya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, orang yang beriman kepada Tuhan. Mengajar kepada kita supaya kita jangan pernah menghindar. Ingat itu. Jangan pernah menghindar atau lari dari penderitaan. Jangan pernah menghindar atau lari dari persoalan. Tetapi bagaimana Yesus berani menghadapi penderitaan, berani menghadapi tantangan dan persoalan, maka saudara juga diajar sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk kita berani siap menghadapi tantangan, menghadapi penderitaan dalam hidup ini. Bukan menjadi orang-orang percaya yang cengeng saudara sekalian. Jadi peristiwa ini menarik sekali. Bukan sekedar dia ingin menunjukkan tentang keberaniannya. Tapi semua peristiwa yang Tuhan Yesus tunjukkan saudaraku mengajar kepada kita supaya saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang tegar, yang siap menghadapi penderitaan. Hidup ini tidak mudah saudaraku. Kita ada pada satu keadaan, satu kondisi, satu waktu di mana kita menghadapi hal-hal yang enggak mudah saudara sekalian. Di doa saya katakan bahwa hidup ini penuh dengan persoalan, harga-harga pokok naik. Saudara lihat terjadi begitu banyak peristiwa-peristiwa kriminal, orang berani bunuh diri dan sebagainya. Orang satu keluarga loncat dari apartemen lantai berapa untuk bunuh diri karena apa? Tidak bisa menyelesaikan utang pinjol. Ini penderitaan saudara sekalian. Ini penderitaan. Ada banyak orang-orang gak sanggup menghadapi penderitaan. Sehingga jalan terbaik adalah bunuh diri. Saudara tahu istrinya Ayub pun tidak siap menghadapi penderitaan Ayub.
Sehingga dia harus menyuruh Ayub menghujat Allah. Dan inilah kondisi saudara dan saya hari-hari ini. Kita diperhadapkan dengan kesulitan, penyakit, tantangan, penderitaan. Tapi hari kita belajar, waktu Yesus masuk dan datang ke Betania, mendekati Yerusalem, maka mengajar kepada kita supaya saudara dan saya menjadi orang Kristen yang berani menghadapi penderitaan. Sehingga saudara baca ayat yang kedua, saudara-saudara sekalian. Di situ diadakan, perjamuan untuk dia. Dan Marta melayani salah seorang dari yang turun makan dengan Lazarus adalah Lazarus. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, jelas dalam ayat 2 ini kita melihat saudara-saudaraku, di tempat itu mereka mengadakan perjamuan untuk Yesus. Nah, di tempat pelaksanaan perjamuan ini saudara-saudaraku bukan di rumahnya Maria dan Marta, bukan. Walaupun itu suka singgah di situ. Tapi kalau saudara baca pada bagian ini, peristiwa perjamuan terjadi di rumah Simon yang sakit kusta. Mereka datang di situ saudara-saudara sekalian, melakukan ikatan perjamuan untuk Yesus sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau saudara perhatikan dalam perjamuan itu saudara, kita melihat tentang sebenarnya dari ayat kedua itu kita sedang belajar untuk melihat bagaimana gambaran dan sikap kita, bagaimana pemahaman kita dalam menyikapi atau memahami penderitaan Yesus. Kita lihat nanti saudara sekalian, bagaimana orang-orang di situ menjadi gambaran diri saudara dan saya. Waktu mereka mempersiapkan hidup mereka, mempersiapkan diri mereka untuk menyikapi dan memahami tentang penderitaan Yesus. Kita mau belajar tuh hari ini. Dulu waktu saya kecil saudara-saudara sekalian, kalau namanya mau Natal atau mau acara-acara di Paskah gini Menagung, itu kuburan ramai saudara sekalian. Ramai sekali. Di Medan itu ada nama satu perkuburan Kristen. Itu bernama tempatnya Patumbak. Patumbak ini sebuah tempat perkuburan Kristen yang sangat besar sekali. Kalau saudara masuk ke sana, saudara mau melihat kuburan lantai 3 pun ada. Kuburan dijaga satpam saudara sekalian pun ada. Kuburan punya ruang tamu pun ada. Dan kalau dalam malam pasca mau dekat Paskah gini, wah itu ramai sekali. Kayak pesta, kayak ada namanya itu acara pesta malam saudara sekalian. Ramai sekali orang. Dan saya dulu rajin pergi ke kuburan sama ibu bapak saya. Melihat kuburan opung saya. Saya lihat orang mulai menyanyi, ada nyanyi rohani. Kalau yang meninggal preman, dia buat minuman keras saudara sekalian. Iya tuh, di kuburannya lagunya lagu rock. Saya bingung nih. Kalau lagunya yang meninggal orang Kristen, dia lagunya lagu rohani saudara sekalian. Saya lihat nih, dia pakai minuman keras, alkohol, saudara, lagunya lagu rock. Saya pikir kenapa lagu itu? Yang meninggal preman. Jadi lagunya beda saudara sekalian. Lagunya lagu rock, bukan lagu rohani. Minumannya juga minuman keras. Beda sama Kristen. Lagunya dia luar biasa. Dan lucunya saudara sekalian, saya nggak tahu orang datang di kubur mereka berdoa, di kubur saudara-saudara sekalian menangis. Aduh, saya juga menangis juga ya kan. Saya berdoa, saya nggak ngerti saudara sekalian. Tapi berjalan seiringnya waktu saudara-saudara sekalian, saya pikir apakah ini makna memahami tentang penderitaan Kristus? Apakah ini makna tentang bagaimana kita memahami dan memperingati tentang kematian Kristus? Ya kan? Itu berubah saudara sekalian. Sampai hari ini sejak saat itu saya SMA, nggak pernah saya pergi ke kubur. Sampai saya nggak tahu kuburnya masih ada atau nggak ada, saya nggak tahu itu. Saya nggak pernah pergi ke kubur lagi saudara sekalian. Saya pikir ngapain saya pergi ke kubur? Itu bukan di situ lagi orang yang udah meninggal itu kan gitu. Ya kan? Dan ada banyak orang Kristen juga memahami, menyikapi tentang penderitaan Kristus itu seperti itu. Sehingga ada waktu-waktu khusus, waktu-waktu yang memang disiapkan tuh ke kubur, nangis. Kalau orang Batak menangis kan luar biasa. Iya tuh. Kalau saudara pergi lihat orang Batak itu ada meninggal, waduh saudara bisa, dia pertama diam begini. Lalu orang datang besuk dia, wah dia putar-putar balik. Saya bilang gila juga pemain sinetron semua orang Batak dia kan. Dia diam gini, dia ketawa-ketawa, dia gini kan. Tiba-tiba ada orang yang besuk mayat suaminya gitu. Dia nangis, wow. Dia putar-putar guling-guling gitu. Dan itu ramai sekali, macam-macam terjadi. Banyak orang seperti itu, tapi kita mau belajar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka konsep berpikirnya harus berubah. Konsep berpikir harus berubah.
Perkuburan bukan tempat di mana kita harus datang dan menangis. Bukan itu saudara sekalian. Tapi kita mau belajar bahwa dari setiap peristiwa Yesus dalam penderitaannya, bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana kita memahaminya tentang penderitaan atau masa kesengsaraan Tuhan itu. Mari kita belajar yang pertama. Kita lihat sosok yang bernama Maria. Ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mengharganya, lalu meminyak ke Yesus dan menyekat dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, yang pertama saudara-saudaraku, kita mau melihat Maria. Bagaimana Maria menyikapi tentang penderitaan Yesus. Bagaimana Maria memahami tentang penderitaan yang akan Yesus alami, saudara sekalian. Yang pertama dikatakan bahwa Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Perhatikan itu. Minyak narwastu. Minyak narwastu yang bagaimana? Minyak narwastu yang murni, nanti yang mahalnya. Yang murni dulu. Yang murni itu pertama. Yang kedua minyak narwastu yang mahal harganya. Kalau dalam bahasa lain dikatakan yang sangat mahal harganya. Saudara berkata oleh Tuhan, frase kata sangat mahal pada bagian ini. Saya belajar ini saudaraku, frase kata sangat mahal ini saudara-saudara sekalian, ini berasal dari sebuah kata yang disebut dengan polutimos. Polutimos ini gabungan dari sebuah kata dengan kata polus dan timios yang diartikan katanya adalah polos. Polus artinya banyak atau hebat, sedangkan timios artinya menghormati, untuk menghormati atau bernilai. Jadi pada waktu dikatakan frase tentang mahal harganya atau sangat mahal harganya, ini berarti tidak menunjukkan dalam bentuk nilai uang. Maria tidak melihat itu dalam bentuk harga, mahal harganya. Dia tidak bicara tentang konotasi harga daripada minyak narwastu itu. Berbeda dengan Yudas yang memfrasekan kata dengan mahal harganya. Dikatakan dalam ayat yang kelima dikatakan, wah itu harganya 300 dinar kalau dijual. Iya kan? Jadi kalau sudah memperhatikan Maria, pada waktu dia meminyaki kaki Yesus itu saudara-saudara sekalian, dia tidak bicara tentang harga. Dia tidak bicara tentang nilai saudara sekalian. Walaupun kita tahu harga minyak itu adalah 45 juta rupiah. Tapi dia tidak melihat harga itu saudara sekalian. Sangat berbeda dengan Yudas pada waktu dia menjual Yesus dengan harga 13 juta 500 ribu rupiah. Dengan harga 30 keping uang perak dengan harga 90 dinar yang dikali 150 ribu rupiah. Sekitar 13 juta 500 ribu rupiah. Berbeda dengan Maria yang memberikan dalam nominal 45 juta rupiah. Tapi Maria tidak melakukan itu. Artinya saudara-saudaraku, Maria tidak berpikir tentang untung ruginya melayani Yesus. Tidak ada untung ruginya untuk memberi kepada Yesus. Maria tidak berpikir mahal. Tetapi Maria menuangkan minyak narwastu itu sebagai bentuk bagaimana dia menghormati Yesus. Maria melakukan itu sebagai tindakan yang sangat bernilai, yang sangat hebat, yang sangat berarti. Sebagai pemberian yang berarti, yang didasari, yang dilakukan oleh Maria, yang didasari oleh perbuatan Tuhan yang luar biasa atas hidupnya. Sehingga dia melakukan, memberikan, katakan jadi setengah kati minyak narwastu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau bilang pertama dari bagian ini, menyikapi tentang penderitaan Yesus. Maka mari kita belajar. Ini bukan masalah untung rugi. Saudara datang ibadah pagi, ibadah sore, untungnya apa kalau pagi, untungnya sore apa, ruginya apa, bukan masalah itu. Tapi mari kita belajar, saudara mau datang menyikapi tentang penderitaan Tuhan, belajar untuk melihat bahwa pemberian hidup kita, persembahan hidup kita itu merupakan sebuah harga yang terbaik yang Tuhan beri bagi kita, yang harus kita beri bagi Tuhan. Karena apa?
Dia sudah membayar saudara dengan saya bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Ini penting saudara sekalian. Sikapi tentang bagaimana hal itu dilakukan oleh Maria. Jadi sikapnya saudaraku, yang pertama dia meminyaki dengan minyak narwastu. Yang kedua, setelah dia meminyakinya, maka dia katakan apa? Dia menyekanya dengan rambutnya. Apa artinya saudara sekalian? Apa arti tindakan Maria menyeka dengan rambutnya? Apakah Maria cari panggung? Apakah Maria ingin menonjolkan dirinya? Tidak saudara sekalian. Dia menyekanya dengan rambutnya. Saya nggak tahu saudara, rambut itu bagi wanita itu apa saudara sekalian. Tapi orang bilang rambut itu bagi wanita itu mahkota, betul nggak ya? Benar nggak? Sehingga jarang wanita botak. Iya tuh. Karena rambut itu mahkota, dia rawat dan sebagainya. Karena bagi wanita itu rambut itu menunjukkan karakter hidupnya. Ya kan? Jadi kalau begini, kalau saudara punya rambut panjang ya, panjang ikal saudara sekalian, bergelombang, itu artinya saudara punya karakter berkepribadian baik. Iya kan? Oh, gak usah pembakar rambut ya. Ya gak usah rambut, saya bilang aja nih. Ya kalau dia punya rambut panjang ikal saudaraku, bergelombang-gelombang ya kan. Itu orangnya gak mudah cemas. Wah kayaknya saya nih. Ya kita mulai nih baper-baper nih ibu-ibu nih. Ya gak mudah cemas. Ya selalu rasa gembira. Ya sangat berhati-hati. Orangnya sabar tapi pemimpi. Ya toh. Nah kalau orang yang suka cat rambutnya warna merah terang. Nah ini. Ada nggak merah-merah terang tuh rambutnya itu? Kalau orang suka cat rambutnya dengan warna merah, itu dia punya karakter percaya diri. Wah besok cat rambut merah nih, percaya diri. Tapi suka cari perhatian. Ada yang merah-merah nggak nih? Nggak ada. Protes yang nggak ada Pak katanya. Yang hitam oke, yang hitam. Ada yang hitam juga, saya terangkan yang hitam oke, yang hitam sabar Christine. Yang hitam. Ya kan? Kalau rambutnya itu apa namanya suka pakai poni di depan. Ah ini nih. Kayaknya Ibu Sigiono poninya di sini nih. Iya kan? Itu saudara-saudara sekalian dia punya karakter rasional. Artinya saudara-saudara sekalian dia orangnya itu apa namanya bisa cuek tapi juga bisa mengikuti arus sesuai dengan moodnya. Iya. Yeah. Tapi aku saya belum dapat tuh kalau rambutnya nggak ada, itu nggak ada karakter. Itu nggak ada karakternya saudara-saudara sekalian, ya itu nggak ada karakternya itu. Jadi saudara bisa kalau dia keriting ya, keriting ikal kecil-kecil tuh ya, itu ada juga saudara sekalian. Kalau dia kecil-kecil gitu ya, keriting kecil saudara-saudara sekalian, itu orangnya sifatnya dermawan. Wow. Besok keriting semua ini. Iya kan? Suka menolong, proaktif dan sebagainya. Apapun itu. Tapi menarik kalau kita belajar ini saudara sekalian. Kenapa Maria harus menyeka dengan rambutnya? Kalau dia menyeka rambutnya artinya rambutnya panjang saudara sekalian. Dalam tradisi Mesir kuno saudara-saudara sekalian. Maka rambut itu dipandang sebagai simbol kekuasaan atau status. Bagi orang-orang Mesir percaya bahwa rambut itu menyimpan kekuatan bagi seseorang. Oleh karena itu saudara-saudaraku, orang-orang Mesir itu banyak menjaga rambut tetap panjang dan terawat. Sehingga dikatakan orang-orang yang mencukur rambutnya, maka itu adalah aib bagi dirinya dan dia sedang mengalami kedukaan. Jadi kalau ada potong-potong rambutnya pada zaman-zaman tradisi Mesir kuno suraku, itu sedang mengalami kedukacitaan atau aib dalam dirinya. Di dalam kehidupan orang Ibrani saudara-saudara sekalian, maka dikatakan rambut itu mempunyai makna budaya dan agama. Dalam kisah-kisah perjanjian lama, maka dikatakan rambut itu adalah tanda kekuatan rohani dan kekuatan fisik. Contohnya siapa? Saudara belajar contohnya misalnya Simpson. Iya kan, Simpson itu perlambangan rambutnya yang panjang itu kekuatan dan fisik.
Bagi orang-orang Ibrani, saudara-saudara sekalian, rambut itu juga digunakan sebagai persembahan kepada Tuhan dan menandakan dedikasi atau rasa syukur kepada Tuhan. Itu pemahaman rambut bagi orang-orang Mesir dan orang-orang Ibrani. Tapi apa Alkitab katakan? Di dalam Alkitab, saudara-saudara sekalian, rambut bagi seorang wanita adalah kehormatan. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 11 ayat 15. Rambut bagi seorang wanita adalah kehormatan. Artinya wujud dari sebuah harga diri. Wujud dari sebuah harga diri. Coba kembali pada bagian firman Tuhan. Saat Maria menyeka dengan rambutnya. Apa artinya? Saat Maria menyeka dengan rambutnya artinya adalah Maria sedang meletakkan harga dirinya di tempat yang paling rendah. Pada waktu Maria menyeka dengan rambutnya, Maria tidak melihat harga dirinya menjadi suatu yang lebih penting daripada Yesus. Pada waktu Maria menyeka dengan rambutnya, maka Maria tidak melihat bahwa itu adalah sesuatu yang berharga dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Sehingga dia lakukan menyeka dengan rambutnya. Saudara diberkati apa yang kita pelajari dan kekristenan kita, saudara-saudara sekalian. Saya mau bilang hari ini bahwa bukankah banyak orang-orang Kristen mulai gila hormat? Bukankah banyak orang Kristen yang gampang tersinggung, ngambek, tidak mau beribadah? Artinya apa? Artinya kita melihat bahwa harga diri kita, keegoisan kita, kedagingan kita lebih penting dari sebuah pengorbanan Yesus. Ya enggak? Kita mundur dari pelayanan. Kita tinggalkan pelayanan. Kita tinggalkan tugas pelayanan kita. Kita tinggalkan tanggung jawab pelayanan kita. Karena apa? Karena alasan kita nggak rasa dihargai. Kita direndahkan. Kita nggak merasa dianggap. Dan saya mau katakan, ini alasan-alasan recehan. Alasan-alasan recehan. Kenapa? Coba kita bisa bayangkan. Kalau Yesus menempatkan harga dirinya. Kalau Yesus menempatkan keegoisannya. Dan tidak mau menerima penderitaan itu. Saya mau katakan. Saudara dan saya tidak akan pernah terima keselamatan. Belajar dan lihat itu. Saat Yesus mengalami penderitaan, saudara-saudara sekalian, Yesus menempatkan harga dirinya pada tempat yang paling rendah. Pada titik nol harga diri Yesus. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menerima keselamatan. Supaya kita menjadi orang yang berharga di mata Allah. Supaya kita menerima berkat kemuliaan sorga yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Bukankah dia catat dalam Filipi pasal yang kedua? Saudara mungkin sudah hafal ayat itu saudara-saudara sekalian. Dibilang gini dalam ayat 6 dan 8. Yang dalam rupa Allah. Filipi 2:6 ayat 6. Dalam rupa Allah yang berkenan dengan Allah. Yang harus dipertahankan. Memosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya. Dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku diberkati Tuhan, mari kita merenungkan ini. Maria bukan cari panggung. Maria bukan mencari sebuah terkenal. Tapi dia ingin menunjukkan sebuah sikap menyeka dengan rambutnya. Dia tidak merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Dia tidak merasa harga dirinya lebih utama daripada pengorbanan Tuhan. Mari kita belajar merenungkan, saudaraku, menyikapi tentang peristiwa-peristiwa itu. Berapa banyak kita membuat alasan recehan. Berapa banyak kita mulai katakan, saya nggak mau lagi melayani. Oh, saya nggak mau lagi ada dalam sebuah pelayanan ini. Oh, saya nggak mau lagi pimpin, saya nggak mau khotbah, saya nggak mau ini karena apa? Oh, saya kok nggak dianggap kok. Saya nggak ada yang nggak penting kok di gereja. Oh, saya merasa nggak diperlukan. No, saudara sekalian, manusia nggak pentingkan engkau, tapi Yesus pentingkan engkau. Manusia nggak menghargai engkau, tapi Yesus menghargai engkau untuk engkau melayani Dia. Sikapi tentang pengorbanan Yesus. Penderitaan itu saudara sekalian
Harga diri bukan menjadi sebuah hal yang paling penting dalam hidup kita. Tapi belajar untuk melihat bahwa meletakkan harga diri pada tempat yang paling bawah. Mewujudkan bagaimana kita menjadi orang yang menghargai Tuhan atas hidup kita. Maria menyikapi yang ketiga dengan perjalanan imannya. Apa yang dilakukan Maria dengan meminyaki, dengan narvasi yang harganya ingin membuktikan tentang perjalanan iman. Artinya saudara-saudara sekalian, kalau saudara baca kembali pada ayat yang pasal yang ke-11, saudara melihat bagaimana perjalanan iman Maria. Bagaimana Yesus melakukan mujizat membagikan Lazarus. Maka itulah adalah hal yang paling berharga. Hal yang paling sangat luar biasa dibandingkan dengan harga minyak narwastu yang mahal. Suruhku diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar bagaimana pengorbanan Yesus sebagai bentuk perjalanan iman Maria. Mengenal Tuhan, perjalanan iman melihat mujizat Tuhan, melihat berkat-berkat Tuhan, melihat bagaimana Allah berbicara, Yesus bicara bagi hidupnya. Dan di perjalanan iman yang membuat dia semakin memahami dan berani memberikan yang terbaik bagi Kristus. Suruhku diberkati, mari kita belajar hari ini. Banyak kita ngomong, oh saya diberkati. Banyak kita bilang, oh saya diberkati berlimpah-limpah. Oh pekerjaan saya sukses, ini sukses, saya berhasil. Banyak ini, banyak ini. Pertanyaannya, apa yang kau sudah bisa lakukan untuk Tuhan? Kau bicara tentang kau diberkati, tapi engkau malas beribadah. Kau bicara engkau diberkati, tapi engkau gak memberi pelayanan bagi Tuhan. Kau bicara tentang diberkati, tapi engkau gak mempersembahkan hidup bagi pelayanan Tuhan. Itu omong kosong. Perjalanan iman Maria membuktikan bagaimana Yesus buat sesuatu luar biasa. Maka dia mau memberi minyak narwastu, bahkan menyeka dengan rambutnya. Membuktikan tentang bagaimana dia berterima kasih. Bagaimana dia tahu untuk bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berapa banyak kita diberkati Tuhan, saudara sekalian. Berapa banyak saudara bersaksi diberkati oleh Tuhan. Tapi pertanyaannya, berapa banyak engkau sudah meninggalkan pelayanan Tuhan? Berapa banyak engkau sudah mulai tinggalkan ibadahmu kepada Tuhan? Berapa banyak engkau mulai sibuk dengan kesibukanmu dan tidak melihat bahwa pengorbanan Kristus, penderitaan Kristus adalah sebuah anugerah dalam hidupmu yang membuat engkau menjadi orang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Maria. Maria melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita belajar sosok yang kedua, yang terakhir, saudaraku, siapa? Yudas. Ayat 4-6. Saudara bisa lihat itu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita melihat itu, saudara-saudara sekalian, bagaimana Yudas merespon perintah dalam Yesus. Maka yang pertama kita belajar, Yudas hidup dengan kemunafikan. Dia melakukan kemunafikan. Dia katakan gini, mengapa minyak itu dijual dengan 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Kemunafikan. Munafik itu orang yang bermuka dua. Ucapan dan hatinya dan perbuatannya berbeda. Itu orang munafik. Dan ayat 5 jelas. Dia bilang jual 300 dinar. Bisa dengan orang miskin. Padahal tidak itu dilakukannya. Dia sengaja supaya bisa apa? Menggelapkan uang-uang itu. Karena dia seorang bendahara. Kemunafikan. Kemunafikan. Banyak kita juga seperti itu. Maaf saya katakan. Banyak kadang kita bermuka dua. Banyak kita kadang penuh dengan kemunafikan. Artinya saudara sekalian, pelayanan kita bukan pelayanan yang tulus kepada Tuhan. Pelayanan kita hanya karena kita punya tugas dan tanggung jawab. Itu penuh kemunafikan. Banyak kita menyikapi penderitaan Kristus. Memahami dengan sebuah kemunafikan. Yang kedua, bagaimana dilakukan oleh Yudas, ayat kelima, protes. Dia protes, saudara sekalian. Dia bilang kenapa, jual aja lah, kan lebih uangnya bisa dipergunakan. Dia protes atas apa yang Maria lakukan, saudara-saudara sekalian. Dia protes Maria tuang minyak ratu dan ke kaki Yesus lalu sekah. Dia protes dari semua orang yang protes, janganlah, apa gunanya, jual aja itu lebih baik. Saudara berkata oleh Tuhan, inilah kekristenan saat-saat ini, saudara sekalian. Banyak kita datang beribadah, banyak kita datang melayani, hanya bisa melihat orang-orang kekurangan orang lain. Wah, dia begini, dia begini. Banyak kita datang orang Kristen, datang ke gereja, hanya bisa protes sana, protes sini, buat sana, buat sini. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Tanpa kita mau melihat atau mengeksplor diri kita sendiri. Terkadang kita sama seperti Yudas. Terlalu banyak protesnya. Terlalu banyak sana sini, cuma omong doang. Yang ketiga, apa karakternya saudara sekalian dalam penderitaan Yesus? Ayat 6 bilang apa? Coba lihat itu.
Dikatakan dia seorang pencuri. Ini kata Yudas, saudara kalian, pencuri. Karena ia berkata orang lain dia adalah seorang pencuri yang suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya, saudara sekalian. Karakter pencuri juga apa saya katakan itu banyak terjadi pada orang Kristen saat ini, saudara sekalian. Tuhan bilang, Allah bilang pada orang Israel, engkau adalah pencuri dalam Malaiki. Banyak terjadi saudara-saudaraku, kayaknya orang menjadi pencuri. Apa yang dicuri? Saya enggak curi Pak, saya enggak curi, banyak waktu Tuhan. Kita curi waktu Tuhan, saudara sekalian. Kita tahu jam ibadah, kita enggak beribadah. Kita tahu melayani, kita enggak melayani. Bukankah kita sedang pencuri, saudara sekalian? Jangan konteks berpikir mencuri mengambil sebuah barang, lalu pergi diam-diam, tidak saudara sekalian. Di waktu engkau tahu jam-jam ibadah, di mana engkau harus beribadah. Di mana ada jam-jam ibadah, engkau harus adalah beribadah. Tapi kau tidak melakukan itu. Engkau tidak ada di situ, maka engkau sedang menjadi seorang pencuri. Pencuri waktunya Tuhan, pencuri uangnya Tuhan. Dan banyak terjadi. Dan saudara, kalau kita belajar akhir kehidupan Yudas, saya mau katakan dia mengalami kehidupan yang sangat menyakitkan karena dia tidak mau bertobat. Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar dua tokoh atau dua orang ini saudara sekalian. Bagaimana kita menyikapinya. Saudara belajar bahwa penderitaan itu adalah sebuah teladan hidup bagi kita semua. Perjalanan Yesus menghadapi yang namanya Golgota adalah sebuah pergumulan panjang yang harus dihadapinya. Yesus dibenci oleh semua orang, bahkan muridnya pun membencinya yang bernama Yudas. Tapi kita belajar bahwa Yesus pun turut berjalan. Dia dibenci dan saudara sedang menghadapi hal seperti itu. Jadi mari kita belajar ini saudara-saudara sekalian. Sikapilah masa penderitaan Kristus. Sikapilah masa kesengsaraan Tuhan. Untuk kau selalu mau hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita saudara sekalian. Tuhan menolong kita. Untuk melihat bahwa kita sedang ada pada masa-masa ini. Peristiwa terjadi dikatakan pada hari Selasa atau hari Rabu, peristiwa Yesus diurapi di Betania ini. Artinya beberapa hari ke depan Yesus akan menghadapi kematian itu. Saya mau katakan kalaupun ada orang yang membenci engkau enggak perlu resah. Sebab Yesus pun mengalami itu. Kalau ada orang tidak senang dengan pelayanan yang kau lakukan, itu adalah hal biasa. Sebab Yudas pun melakukan itu. Gak ada manusia yang bisa memuaskan semua manusia. Gak ada saudara sekalian. Gak ada. Kalau saudara dibenci oleh dunia ini, maka Yesus pun mengalami itu. Dia harus ada disalib karena dunia membencinya. Kalau saudara harus mengalami salib, saudara harus menghadapi tantangan. Karena saudara dibenci oleh dunia, maka saudara harus mengalami itu sebagai sebuah perjalanan iman dalam hidupmu. Hadapi penderitaan saudaraku, hadapi persoalan dengan terus belajar bersyukur. Karena mujizat Tuhan selalu sedia bagi orang yang mau percaya kepada Tuhan. Ada sebuah pujian yang mengatakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Saya kan pujian nih saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita mengatakan bahwa Dia adalah segalanya? Kalau engkau mengatakan bahwa Dialah segalanya tapi engkau tidak pernah mau memberikan hidupmu dan waktumu kepada Tuhan, bukankah ini kemunafikan? Bukankah ini kemunafikan? Kita kan puji nih saudara-saudara sekalian. Hari ini kita mau berdoa saja kepada Tuhan. Saya mau saudara merekonsiliasi dirimu hari ini. Minggu depan kita ada masa-masa penting dalam hidup saudara dan saya.
introspeksi diri kita hari ini saudara sekalian. Apakah posisi kita seperti Maria atau posisi kita seperti Yudas dalam menyikapi tentang penderitaan Tuhan itu? Apakah harga diri lebih tinggi kita harga dalam diri kita daripada Yesus? Mari kita renungkan itu. Ada bangku anugerah yang mana saudara boleh berdoa hari ini. Berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah supaya kita bisa masuk di minggu depan dengan sebuah penyerahan yang sungguh, dengan sebuah kehidupan yang benar-benar kita mau melayani Tuhan, karena Dia sudah memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Kenapa kita mau beralasan karena manusia kita nggak mau melayani dan beribadah? Lihat Yesus lah, jangan lihat saya. Jangan lihat, oh saya nggak suka Mayor Tobolon, jangan lihat saya. Tapi lihat Yesus yang memberkati hidupmu sampai hari ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Ada bangku anugerah solo boleh berdoa, lakukan itu kalau kau mau berdoa hari ini. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Dia mau kau berinya hati yang baru. Untuk kita dapat melihat semua kebaikan Tuhan, dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segala. Benar gak Yesus segalanya dalam hidup saudara dan saya? Benarkah Dia segala-galanya? Ataukah manusia pekerjaan segala-galanya? Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Yesus gak minta engkau beri harta yang banyak, enggak. Dia mau engkau mengasihi Dia lebih daripada apapun. Dia mau engkau menempatkan Dia menjadi utama dalam hidupmu. Jangan ganti posisinya dengan manusia. Jangan engkau mundur daripada Tuhan dalam pelayanan ibadahmu, dalam pengikutanmu kepada Tuhan hanya karena orang-orang yang menyakiti hatimu mungkin. Jangan tempatkan harga dirimu yang recehan itu membuat engkau menjadi tidak mau melihat Yesus lebih daripada segalanya. Saya ingin membangun sebuah kehidupan rohani kita untuk sungguh-sungguh mau datang untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Yudas mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang mengerikan karena dia mau menjual Yesus. Hati-hati saudara sekalian. Ada banyak cara dunia yang bisa kita lakukan untuk menjual Yesus. Jadi saudara perlu untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Gak perlu engkau malu untuk datang berdoa, tapi engkau perlu meminta hari ini kekuatan Roh Kudus Tuhan menguatkan hidupmu untuk melawan dan menjalani semua kehidupan ini. Kaulah segalanya di dalam
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang Yesus, jangan pandang manusia. Pandang Yesus yang mau mati menderita bagi hidupmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita akan masuk dalam doa kita, saudara sekalian. Kita ulangi kornya sekali lagi. Dan kalau hari ini kau mau berdoa di bangku anugerah, lakukan itu. Membawa apapun jadi penderitaanmu, beban hidupmu. Kalau engkau ingin berdiri, lakukan itu. Nanti Ibu Mayor akan berdoa bagi kita sekalian. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segala-galanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Terima berkat itu, saudara sekalian. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Mari saudara sekalian, kita ingin pujian sekali lagi. Mari berdoa. Mengasihimu, memulia. Terima berkat itu hari ini, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kaulah segalanya. Oh, hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memulia, memasihimu, mengasihimu, mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Amin. Bapa di dalam sorga, dalam minggu-minggu sengsara di mana kami akan memperingati Jumat Agung, Tuhan pulihkan hidup kami, pulihkan hati kami Tuhan. Jika ada hati kami yang luka, Tuhan sembuhkan. Sehingga pada saat kami masuk
dalam ibadah-ibadah istimewa ini. Kami akan mengalami pemulihan Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan atas hidup kami. Tuhan berkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Baik mereka yang telah datang di bangku anugerah, mereka yang sedang berdiri, mereka yang duduk, kami semua sedang berdoa kepada Tuhan. Hamba mohon Tuhan ulurkanlah tangan kuasa-Mu, melawat mereka, memberikan mereka damai sejahtera-Mu atas hati dan pikiran mereka. Jika ada pergumulan-pergumulan hidup mereka Bapa, kami meminta di dalam nama Yesus, Engkaulah yang akan pulihkan Bapa. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Dan biarlah kemenangan menjadi bagian atas hidup kami sekalian. Terima kasih untuk hamba-Mu yang melayani. Kembalikan berkat-Mu atas hidupnya. Sehat kuatkan Bapa. Dan semua yang melayani hari ini pun diberkatilah mereka oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab ada waktu kami ada berdiam diri, berdoa menyampaikan seluruh harapan-harapan kami. Kami percaya roh Tuhan ada di sini. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh berdoa untuk hidup kami. Kami ingat mereka yang sedang mengalami bencana alam. Mereka yang sedang ditimpa oleh segala kesusahan dan kesulitan. Tuhan lawat mereka hari ini. Mereka yang dalam peperangan Tuhan turun tangan mendamaikan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia. Diberkatilah mereka oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini berkat-berkat baru Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Engkau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Untuk kami layani di tempat ini. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Nah, kita akan mendengarkan pengumuman korops dari Bapak Yupito. Mari Pak, silakan. Ya, terima kasih kepada semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Suanda yang sudah menjadi pemimpin ibadah pada pagi hari ini dan Bapak Mayor yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beserta dengan seluruh saudara-saudara sekalian. Jangan lupa nanti ada sekolah minggu, sore tebusan. Kegiatan sepekan yang berlaku sebagai rutinitas akan berjalan seperti biasa, tapi saat ini adalah Minggu Palma, Minggu kesengsaraan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang terpenting adalah nanti pada hari Kamis pada pukul 6 sore ada doa sejam Getsemani, kemudian diikuti keesokan harinya pada hari Jumat Agung pada pukul 9 pagi, disertai dengan persembahan sehari di bawah salib. Kemudian pada hari Minggu pagi tidak berlaku seperti biasa pada saat ini, pukul 5 pagi itu adalah hari Paskah. Kemudian sore harinya juga hari Paskah. Terima kasih kepada Ibu Suanda yang sudah merespon mengenai pados ya, paduan suara, padus. Ini ada di belakang biar tertawa-tawa aja dia ya. Direspon ya, akan tampil katanya berapa? 4 kali ya? Biar aja 4 kali ya toh. Nah, kemudian pada hari Paskahnya saya mohon Pak Sersan Mayor orang muda diatur sebaik-baiknya ya, pada sore hari yang biasanya penuh harus penuh ya. Harus penuh, sembuh biar caramu ya toh. Nah, kan punya Tuhan, punya iman ya toh. Pagi juga harus penuh biarpun pukul 5 pagi. Ya.
supaya kita bisa merespon atau menghayati, memahami, ya toh, hari kebesaran bagi kita semua, ya, yaitu kita boleh hidup karena kasih karunia Tuhan, karena pengorbanan Allah. Saya di Daulat ya, kalau minggu lalu sore hari itu gereja akan meremajakan mobil gereja. Ya, saya sangat ya kita dukung ya. Sudah 12 tahun mobil gereja itu, dan di waktu sudah tiba saatnya diremajakan. Ya, kita mulai kumpulkan sebisa mungkin, jangan memakai uang pembangunan, karena uang pembangunan itu uang persiapan kita kalau kena potong dan lain sebagainya. Siapa tahu di antara saudara-saudara yang terbeban ya bisa memberikan. Tapi kalau enggak ya kita dengan berbagai cara kita akan mencari dana itu. Sederhananya demikian ya. Kalau mobil second ya nambahnya kurang lebih 100 ya. Kemudian 7 seater atau 7 tempat duduk, karena biasa dipakai untuk persekutuan. Harus memakai brand yang lumayan terkenal. Jadi brandnya yang terkenal, jangan yang tidak terkenal nanti repot kita menjual kembalinya. Nah, berapa harga mobil itu? Kurang lebih 100 saya katakan ya. Karena yang terbaik ini yang kita pilih ya. Luxio yang terbaik, bukan yang kelas rendah ya. Silakan bagi jemaat yang ingin merespon ya, dana. Jadi sementara ini kita fokuskan ke situ. Sebetulnya masih banyak ya kalau mau pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan itu ya. Jadi sementara ini kita fokus itu satu dulu ya. Direspon, saya tunggu jawaban daripada saudara. Kalau mau ditransfer silakan ditransfer ke rekeningnya Ibu Melani ya. Atau diberikan secara natural, kita juga terima dengan senang hati. Saya rasa itu aja. Ada tambahan dari Pak Sersan Mayor? Tidak ada ya. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, terima kasih Bapak Yupito Muntono SH. Oh enggak, filsafat. Baik, terima kasih ya untuk pengumumannya itu. Terima kasih untuk respon ya dalam pembicaraan-pembicaraan kami. Kadang mau berdoa, kita banyak bicara dengan Pak Yupito dan kita bersyukur karena gereja ini sampai hari ini diberkati Tuhan. Itu ya, itu menjadi yang sudah menjadi sebuah kesaksian bagi semua orang ya. Jadi kesaksian bagi semua orang bahwa gereja ini menjadi gereja yang terus diberkati dan banyak memberkati orang-orang lain. Dan itu terjadi saudara sekalian. Sampai hari ini kita juga banyak memberkati beberapa korops-korops, baik itu wilayah Maluku, wilayah Jawa Tengah, dan kita semua banyak diberkati dengan luar biasa. Baik saudara-saudara sekalian, nanti pulang ini saudara akan terima persembahan, amplop persembahan salib. Saya rasa kandidat radius Mangiwa, radius 5 km lah sebenarnya. Radius Mangiwa akan ada juga kandidat Askenas, panjang dia, supaya didengar. Membagikan amplop itu nanti, ya. Itu akan dibawa amplop itu pada hari Jumat. Pada hari Jumat dibawa, ya, dalam ibadah Jumat Agung, ya, itu jam 9 pagi. Ya, jadi nanti akan dikasih itu, saudara terima amplop itu, jangan hilang, disimpan baik-baik saudaraku supaya dibawa nanti pada hari Jumat ya. Jadi seperti itu. Ibadah-ibadah sudah berjalan biasa ya, jadi sudah tahu pelayanan hari Kamis. Tinggal diatur ya, belum ada saya lihat yang itu ya, yang main-main musiknya belum ada ya, Ibu ya. Nah itu tolong di request itu, di share yang pelayanan untuk hari Kamis siapa-siapa aja, yang Jumat sudah ada, yang Minggu juga sudah ada ya. Nah itu untuk hari Kamis kita ada jam 6 sore tadi diumumkan ya, jadi saya harap ini datang ya, kita datang untuk ada di ibadah sejam di Getsemani, 1 jam di Getsemani. Kemudian saya pikir jadwal PD sudah ya, Cilicu ya, sudah jadwal PD untuk April, Mei, Juni, ya, sudah ada. Nanti tinggal di share aja, tolong itu dilihat kalau pimpin ataupun bagian-bagiannya
Tolong dilihat karena sudah di-share, sudah dibuat dalam bentuk PDF, sudah dibagikan dikasih oleh Ibu Mayor ke Cilicu, dan nanti tinggal dibagikan di grup. Saudara lihat ya tugas-tugas itu. Baik, yang berulang tahun hari ini saudara-saudaraku Mario Devan. Nah, kayak di sekolah minggu nanti nih Budi. Ya, nggak ada dia di ini. Lalu kedua tanggal 24, tanggal 29 Desi Bidiari. Tanggal 29. Anak Bapak dan Ibu Simon. Benar ya? Ya, tanggal 29 itu ada di Jakarta. Kita doakan Tuhan memberkati dengan usia yang bertambah. Ada sekolah minggu hari ini. Baik. Minggu penetapan hari ini. Ada sekolah minggu, lalu kemudian nanti sore ada ibadah tebusan. Saya rasa itu ya saudara-saudara sekalian. Ada jual makanan hari ini ya, kalau nggak salah ya. Wih, luar biasa. Harganya berapa? 15.000. Nasi yang dibakar. Ya. Nasi jumbo. Ya. Saya memang nggak pesan saya hari ini memang. Saya nggak enak, saya mau pesan, aduh dah. Saya pikir saya kalau pesan, karena saya dengan iman, saya kata Pak Ibu dengan iman. Pasti ada di meja sudah itu, dan ternyata ada Pak di mejanya. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya tunggu ingat gini, pada tanggal 9 Mei, kalau tidak salah, 9 tanggal berapa itu ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, mungkin mulai dipikirkan, ya, mulai dipikirkan untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya, tolong mulai dipikirkan itu, gimana kegiatan ibadahnya, tolong dipikirkan dengan lebih baik. Ya, saya rasa itu. Terima kasih Tuhan berkati kita. Kemarin saya rasa semua baik-baik ya, walaupun ada gempa yang terjadi ya, ada gempa yang terjadi, tapi semua dalam keadaan baik-baik ya. Kita memang di sini agak goyang-goyang nih Pak kacanya Pak kemarin, gitu ya. Kami trauma, Ibu Mayor di belakang sana udah jongkok, teriak-teriak, ada Tuhan Yesus gitu ya. Itu sekolah belakang tuh, wah udah teriak-teriak tuh. Saya lemes memang, saya cuma berdiri, ini yang tenda itu goyang-goyang, ger. Kembali ketraumaan itu teringat kembali saudara sekalian. Peristiwa Palu yang sangat menakutkan gitu ya. Semua keluar, Neno dari lantai 2, cepat dia lari. Saya nggak lewat tangga no ya, langsung lompat tuh nih. Ya, langsung turun, semua kumpul kami di sini. Ya terus kumpul semua, kita udah lemes deh. Karena ya mungkin saudara cuma mengalami getaran ya, jadi belum pernah merasakan seperti apa yang terjadi gitu loh. Nah kalau kami kan sudah merasakan itu. Jadi memang waktu terjadi kemarin memang ya lemes saudara sekalian. Lutut lemas, perut mual-mual, kepala pusing, kaki goyang-goyang, lutut gemetar gitu ya. Jadi memang itu terjadi saudara-saudara sekalian, dan saya pikir kita akan terus aman-aman saja ya. Kami terus sibuk telepon Eka juga. Ya Ibu Mayor telepon Eka, Kak di mana kamu nih? Jangan kamu di lantai 2 lagi. Dia bilang iya lagi turun matua. Saya mau turun ada oma-oma depan, jalannya lambat lagi katanya. Dia mau lewati oma lambat jalan lagi. Aduh bahaya ini karena lift mati saudara sekalian. Dan ini memang tragis sekali ya. Tapi kita semua dalam keadaan selamat saudara sekalian. Kita doakan ya, karena memang itu sangat tragis. Ya sangat tragis. Saya coba cerita sedikit kalau kejadian kami saudaraku malam-malam. Sekitar jam 12 kami tidur di tanah saudara sekalian. Lihat bintang di atas gitu ya. Lalu orang-orang lewat manggil-manggil nama anaknya. Tengah malam saudara sekalian. Teriak-teriak cari anaknya. Waduh itu memang benar-benar. Itu benar-benar gak pernah terlupakan saudara sekalian. Tidur dia coba bintang-bintang, kita tidur sebentar. Tiba-tiba susulan lagi, kita bangun lagi. Tidur lagi, susulan lagi. Bayangkan sampai 800 kali susulan gempa saudara sekalian. Dan itu sangat mengerikan. Dan saya pikir kemarin, saya pikir semua kita dalam keadaan baik. Ada sedikit rusak Pak di rumah itu. Khususnya di sebelah kamar, di sebelah tempat tidur saya Pak. Agak lobang dia. Rontok dia. Ya, saya mau sehat-sehat ya. Jadi kita terus berdoa supaya kota kita dalam keadaan aman dan kita terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah kepada Tuhan. Kami akan melanjutkan semua aktivitas kami. Kami akan pulang ke rumah. Tuhan menjaga kami dalam perjalanan. Ada pelayanan sekolah minggu, pelayanan ibadah tebusan. Tuhan juga memberkati apa yang sudah kami bincangkan dengan semua rencana-rencana kami Bapa dalam ibadah-ibadah khusus. Tuhan juga memberkati rencana kami untuk meremajakan kendaraan gereja. Tuhan juga memberkati, dan kiranya semua boleh jadi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami tahu ini pekerjaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti memberkati semuanya. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Terima kasih kami boleh melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Berkatilah hidup kami. Inilah doa kami Bapa. Kami akhiri ibadah kesucian pada pagi dengan ucapan syukur, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan Engkau dengan wajahnya dan Engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajah kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Amin, amin.